Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rahmawati Muslimah dari kelompok 2 akan membahas tentang makalah yang berjudul Pengembangan Produk Operasional Bank Syariah. Langsung saja memasuki sub yang pertama, yaitu konsep dasar operasional bank syariah. Terdapat 3 pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga kita sebagai makhluknya dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatannya semata-mata adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syariah. Syariah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah hablum minallah maupun dalam bidang muamalah hablum minannas. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya. Berikut merupakan tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat secara garis besar, yaitu yang pertama, Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi. Yang kedua, segala macam bentuk riba dilarang dalam Islam. Yang ketiga, tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian. Selanjutnya, harta harus berputar atau diniagakan sehingga tidak berpusat pada segelintir orang yang tidak produktif. Kemudian, bekerja dan mencari nafkah adalah ibadah yang wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja, yang berarti siap menghadapi resiko, tidak dapat memperoleh keuntungan atau manfaat. Kemudian adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, khususnya yang bersifat tidak tunai. Kemudian yang terakhir adalah zakat. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima zakat tersebut. Baiklah, kita memasuki sub yang kedua, yaitu prinsip dasar operasional bank syariah. Telah diuraikan tadi, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank syariah atau bank Islam, yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga atau riba, dan tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang, tetapi adalah kemitraan atau kerjasama dalam bentuk mudharabah dan musyarakah dengan prinsip bagi hasil. Sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Dalam menjalankan operasinya, Bank Islam memiliki fungsi. Yang pertama yaitu fungsi sebagai penerima amanah. Di sini bank melakukan fungsi sebagai penerima amanah itu untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Yang kedua, bank sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sohibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. Dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi. Kemudian yang ketiga, sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir adalah sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebijakan. Prinsip-prinsip
penghimpunan dana bank syariah. Yang pertama, giro berdasarkan prinsip wadiah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Yang kedua, tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah, di mana tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yang titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya terkait dengan produk tabungan wadiah. Selanjutnya, tabungan mudharabah mempunyai sifat dana investasi. Penarikan hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu. Intensif berupa bagi hasil dan mengembalikan dana. Pengembalian dana tidak dijamin dikembalikan semua. Yang ketiga, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, di mana deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud di sini adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam penyaluran dana bank syariah. Yang pertama, prinsip jual beli, yaitu diantaranya adalah jual beli berskema salam. Jual beli salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barangnya di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Jual beli dengan skema salam ini biasanya diutamakan oleh pihak bank kepada para nasabah yang sudah memiliki dana yang cukup untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, jual beli mudharabah, jual beli murabaha. Jual beli murabaha ini adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Penjual hanya memberi tahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Dalam hal ini, bank berperan sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh, yaitu dengan cara dicicil atau angsuran. Yang selanjutnya, jual beli dengan skema istisna. Ini merupakan bentuk jual beli di mana pihak nasabah meminta untuk diproduksikan barang kepada pihak bank dengan spesifikasi barang yang telah ditentukan. Selanjutnya, pihak bank bekerja sama dengan pihak produsen untuk menyediakan barang yang telah dipesan oleh nasabah. Setelah barang tersebut selesai dibuat, bank membelinya dari produsen untuk dijual lagi kepada nasabah. Pembayaran dalam jual beli skema istisna ini dapat dilakukan di awal, dicicil, atau di akhir setelah barang diterima. Selanjutnya, prinsip investasi. Yang pertama, investasi dengan skema mudharabah. Dalam prinsip penyaluran dana ini, bank bertindak sebagai sohibul mal atau pemberi modal dan nasabah sebagai mudharib atau pengelola modal. Investasi dengan skema mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan mudharabah yang tidak terikat baik itu dengan tempat usaha, jenis produk, pelanggan maupun pemasok. Sedangkan mudharabah muqayyadah sebaliknya, yaitu investasi yang terikat. Yang kedua, investasi dengan skema musyarakah. Dalam investasi dengan skema musyarakah, bank menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam hal investasi terhadap sebuah usaha yang akan dijalankan. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh semua pihak saat pertama kali akad musyarakah dilaksanakan. Yang terakhir, prinsip sewa. Yang pertama, sewa dengan skema ijarah. Dalam hal ini, bank sebagai penyedia objek sewa dan nasabah sebagai pihak yang menyewakan objek tersebut. Transaksi sewa dengan skema ijarah ini tidak berujung pada perpindahan kepemilikan atas objek sewa.
Akan tetapi, pihak yang menyewakan hanya sebatas mengambil manfaat dari barang sewaan. Jika masa sewa berakhir, maka objek sewa akan dikembalikan kepada bank. Sistem pembayaran sewa bisa dilakukan oleh nasabah dengan cara tunai maupun angsuran sesuai kesepakatan yang telah dilakukan di awal transaksi. Yang kedua, sewa dengan skema ijarah multahiyah bin tamlik. Dalam skema ini, objek sewa yang disewakan oleh bank kepada nasabah bisa berpindah kepemilikan dengan adanya pembelian terhadap objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Penjelasan singkat tentang syirka. Syirka terbagi dua. Yang pertama syirka amlak, yang kedua syirka hukuk. Kalau syirka amlak ini yang mana setelah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, syirka amlak ini adalah kepemilikan harta. Yang kalau syirka hukuk ini kerjasama antara dua pihak, yang satu pemodal dan satu lagi pekerja. Kemudian ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut. 1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek. Yang kedua, pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan proyek dana dengan harta pribadi, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik. Yang ketiga, memberi pinjaman kepada pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik dari perserikatan. Tentang akad dan produk operasional bank syariah. Yang pertama, akad musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, akad wadiah. Wadiah adalah akad penitipan dana atau barang. Yang ketiga, akad jual beli yang terdiri dari murabahah, salam, istisna. Salam pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barangnya dilakukan di akhir. Sedangkan istisna pembayarannya bisa dilakukan di awal ataupun di akhir, begitu juga dengan penyerahan barangnya. Selanjutnya akad sewa, yaitu ijarah. Ijarah merupakan kegiatan penyewaan barang dengan imbalan atas pendapatan sewa. Selanjutnya, jasa-jasa perbankan lainnya seperti wakalah, akad perwakilan, kafalah, akad penjaminan, di mana pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua. Selanjutnya ada iwalah, yaitu akad pengalihan utang piutang. Selanjutnya rahan, akad pegadaian, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Dan selanjutnya yaitu qard, akad pinjaman, yaitu memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Ya, kemudian yang terakhir sarf, yaitu akad pertukaran mata uang yang berbeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.